sama. Apakah betul Islam mengajarkan atau Islam melakukan apa yang Yesus ajarkan atau Isa alaihissalam katanya ajarkan? Matthew chapter 26 verse 39. Apa dia buat? Dia jalan beberapa langkah ke depan dan dia sujud, tutup dahi ke atas lantai. Dia baca, dia ajak anak murid dia macam mana nak solat. Dia sujud tak? Tutup dahi ke atas lantai. Iya. Betul? Sujud. Dan dia ikut, dia kata not as I will but as thou will. Nak ikut perintah Allah. So hari ini penganut mana satukah yang solat macam Jesus? Islam. Islam ke Kristian? Islam. Tutup tirai. Wallahu alam. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya. Jadi katanya sudah 4-0 tutup tirai. Jadi selesai selesai ininya ya. Teman-teman, apakah Yesus mengajarkan sholat ya? Pertanyaan saya gini deh. Yesus memanggil Bapa. Kan katanya kan dia tadi mengutip ketika Yesus di Getsemani. Ya, di Getsemani ketika Yesus maju lalu kemudian Yesus tersungkur dan berdoa di situ yang katanya oleh mereka ini sholat. Kan mereka ngambil sholatnya nih, ya kan? Pertanyaannya adalah waktu itu Yesus berdoa dan Yesus memanggil Bapa. Nah, saya mau tanya nih buat para polemikus muslim atau yang muslim. Apakah Islam mengajarkan untuk muslim memanggil Allah sebagai Bapa? Kalau katanya Yesus itu sholat, kan Anda mau ambil kisah Yesus yang sholat, Yesus yang berdoa, ambillah silakan ambil lalu bilang Yesus sholat, silakan, gak apa-apa. Tapi waktu itu Yesus berdoa, ya, Yesus mengatakan, ya Bapakku, jikalau boleh cawan ini lalu dan sebagainya. Yesus memanggil Bapa. Nah, apakah Islam mengajarkan muslim memanggil Bapa? Ya. Kalau Islam mengajarkan Yesus memanggil Bapa, jangan lupa saya ingatkan surah Al-Ikhlas 3 ayat yang ketiga. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi Islam itu tidak pernah mengajarkan bahwa memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Ya. Jadi tolong, kalau Anda mau ambil Yesus sholat, silakan ambil, tapi kasih tahu juga Allah dipanggil Bapa. Tapi kenapa Islam tidak? Kalau Islam ambil perkataan Allah sebagai Bapa, maka Anda sedang bermasalah dengan surah Al-Ikhlas ayat yang ketiga ini. Allah tidak beranak, tidak diperanakan. Jadi jangan asal jeplak, asal ambil begitu loh. Jangan asal ambil lalu mengatakan Yesus bersujud, itu berarti Yesus sholat. Apakah karena ada yang sujud itu berarti lagi sholat? Tolonglah. Ya. Apakah karena ada yang bersujud lalu bersolat? Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang Hindu ini, yang sedang sujud di hadapan dewa dan dewi mereka? Apakah berarti teman-teman kita yang Hindu ini Muslim? Ini kan argumen yang saya nggak tahu mesti ngomong apa. Jadi begini. Gak usah maksa. Yesus berdoa itu gak berarti Yesus mengajarkan sholat. Dan sekali lagi, ini jebolannya si Zakir Naik yang ngajarin Yesus bersolat. Kan begitu kan ya? Mereka mengatakan bahwa Islam itu lebih Kristen daripada Kristen. Kenapa? Karena Islam mengajarkan apa yang Yesus ajarkan. Pada kenyataannya, ada banyak hal yang Yesus ajarkan yang Islam tidak ajarkan. Ada terlalu banyak hal yang yang Yesus ajarkan, tetapi tidak diajarkan sama mereka. Misalnya nih ya, ada teman kita mengatakan Yesus dibaptis. Yesus baptis loh. Islam dibaptis gak? Ngajarin dibaptis gak? Enggak kan? Lalu ada teman kita yang mengajarkan tadi, di mana ya? Yang mengajarkan bahwa Yesus mengajarkan untuk melakukan perjamuan. Islam tidak melakukan perjamuan loh. Mengangkat roti dan anggur tidak. Ya. Menarik, ada terlalu banyak ajaran Yesus yang tidak diajarkan oleh Islam. Dan ini mempermalukan mereka sendiri yang mengatakan Islam lebih Kristen daripada Kristen. Yesus itu mengajarkan ajaran monogami. Yesus mengajarkan pernikahan monogami. Di mana Yesus mengatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya bukan lagi dua tetapi satu. Yesus tidak pernah mengajarkan aturan poligami. Pertanyaannya adalah,
Apakah Islam dan Muhammad melakukan perintah Yesus ini yang mengharuskan orang Kristen untuk melakukan pernikahan yang sifatnya monogami? Oke? Sekarang kalau Anda mengatakan bahwa Islam lebih Kristen dari Kristen, apakah Islam melakukan perintah ini atau Islam bikin perintah sendiri? Fair-fairan. Gak usah terlalu lebay, begitu ya. Yang kedua, Yesus mengajarkan bahwa Tuhan itu membenci perceraian. Sehingga dalam tradisi Kristen, perceraian itu dihindari, bahkan dicegah. Tidak boleh, tidak ada perceraian. Tetapi pertanyaannya, apakah Islam dan Muhammad mengajarkan soal masalah atau memberi perceraian itu ada dalam tradisi Islam? Ya kan? Apakah kemudian Islam mengajarkan untuk mencegah atau menolak perceraian? Setahu saya ada talak-talaknya dan bercerai itu sesuatu yang dilakukan di dalam tradisi Islam. Nomor 3. Ajaran Yesus itu adalah mengampuni musuh dan jangan membalas. Bahkan ketika Yesus ditangkap, Simon Petrus mengeluarkan pedang lalu menebas telinga dari Malkus. Apa yang Yesus lakukan? Turunkan pedangmu itu. Yesus tidak membalas penindasan dengan pedang. Yesus tidak membalas persekusi dengan pedang. Yesus tidak membalas. Tetapi pertanyaan saya, apakah Islam melakukan hal ini? Tentu tidak. Yang dilakukan adalah ayat-ayat Madinah atau Madaniyah yang kemudian menaswa al-mansukh, ya, jadi mengabrogasi ayat-ayat Makkiyah, di mana Muhammad melakukan pendekatan pedang kepada orang-orang yang mempersekusi Muslim atau orang-orang yang mencari gara-gara dengan Muslim. Jadi kalau cari gara-gara sama Muslim, dibalas pedang. Itu bukan ajaran Yesus. Ajaran Yesus jelas-jelas mengampuni. Ajaran Yesus jelas-jelas tidak pernah membalas. Mengampuni musuh, jangan membalas. Ini ajaran agama Kristen, ajaran Yesus. Dan ini bukan ajaran yang diajarkan oleh Islam. Mari kita lihat ajaran berikutnya. Ajaran Yesus yang keempat adalah celakalah mereka yang cinta uang. Yesus mengajarkan bahwa materi atau uang itu adalah sesuatu yang harus berhati-hati dengannya. Jadi orang Kristen itu harus berhati-hati dengan sikap cinta uang. Dan sepanjang perjalanan Yesus, Anda tidak akan pernah ketemu bahwa Yesus mengambil uang untuk dirinya sendiri. Tetapi kita tahu bahwa dalam sejarah Islam, dalam setiap peperangan ada pembagian khusus untuk Nabi, di mana 1/5 dari hasil rampasan perang atau jarahan perang itu diambil oleh Muhammad. Maka pertanyaan saya soal masalah cinta akan uang ini, apakah Islam dan Muhammad melakukannya? Tentu saya yakin bahwa dari Islam pun sendiri akan bisa menjelaskan, oh iya jangan cinta uang dan sebagainya. Tapi Yesus kami jelas-jelas tidak sama sekali berurusan dengan uang. Dan ini menjadi satu refleksi pertanyaan kepada Anda. Saya sangat yakin teman-teman subscriber atau teman-teman yang menonton saya di live chat akan bisa membalas jadi 45, 46, 47, 48, 49, 410. Pasti banyak. Ya, silakan teman-teman bisa tuliskan di bawah. Kalau teman-teman silakan tuliskan di bawah. Apa sih ajaran Yesus yang tidak diajarkan atau tidak dilakukan oleh Islam? Sehingga ini membungkam mereka yang mengatakan Islam itu lebih Kristen daripada Kristen.